Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ertalita BR Sembiring. Saya mahasiswi dari STMI Global. Saya kelas SI 17 KJSM CDM. Nah, di sini saya membuat video ini untuk mereview kembali hasil UAS saya di STMI Global KJSM. Di sini saya langsung melampirkan hasil UAS saya ya. Soalnya dulu deh. Kemarin soalnya ini soalnya di sini ada melanjutkan UTS yang Anda kerjakan. Gunakan parameter, bobot parameter dan kriteria yang sudah Anda kerjakan. Jadi di sini ini melanjutkan tentang UTS minggu lalu, dari 2 minggu yang lalu. Nah, di sini buatlah 5 data alternatif secara acak. Data harus kuantitatif. Ubah terlebih dahulu jika tidak, penjelasan ada di video lecture. Nah, di sini kami itu kuliah sekarang STMI Global itu karena ada COVID-19 ini, jadi kuliahnya online. Nah, untuk mengikuti kuliah online itu, dosen kami membuat video di YouTube. Nah, di situ bisa dia tonton video Pak Dejul Haq, dan jangan lupa di subscribe dan share dan komentar ya, untuk membantu kritik-kritik lainnya. Nah, di sini kita langsung aja ke jawabannya ya. Kemarin ini hasil UAS saya, ini ada bobot parameternya. Untuk melanjutkannya, jadi kita ambil bobot parameter dan parameternya. Tabel awalnya itu kan ada di sini ada kriteria, bobot parameter dan parameternya. Di sini saya kan mereview sebuah jurnal, yaitu jurnal tentang jeruk ya. Jurnal tentang jeruk. Nah, di sini saya menjelaskan tentang tabel awalnya itu. Di sini kita harus membuat benefit, cost, dan benefitnya itu penampilan itu dia masuk ke kategori apa? Benefit atau cost. Perbedaan benefit dan cost itu, benefit itu jika dia semakin bertambah, maka dia semakin bagus. Jika dia semakin kurang, dia jadi jelek kan? Tapi jika cost, malah sebaliknya. Jika dia semakin berkurang, maka dia semakin bagus contohnya, ya. Ini di sini penampilan saya buat benefit, kerusakan saya buat cost. Jadi kalau kerusakannya semakin kecil itu semakin bagus kan, jadi dia jatuhnya ke cost. Ukuran jeruk itu semakin besar pasti semakin bagus kan, rasanya semakin manis pasti semakin bagus kan. Kualitas itu kualitasnya semakin besar pasti semakin bagus kan. Nah, di sini kan datanya masih data awal ya. Di sini kita harus membuat skala yaitu sangat manis itu kita bikin ke angka. Sangat manis itu kita kasih angka berapa ya? Di sini saya kasih angkanya 5. Ini tergantung orang-orangnya, mana tahu ada yang mau kasih angka 7 atau 6 gitu, itu no problem ya, terserah. Nah, di sini saya bikin sangat manis itu masuk ke 5. Saya kasih angkanya 5. Kalau manis atau baik itu saya kasih angkanya ke 4, 3, 2, 1 berurutan kayak gitu ya. Nah, jadi hasilnya itu, yang jawaban nomor 1 itu sudah terjawab. Nah, di sini soal nomor 2 lagi, yaitu hitunglah normalisasi secara topsis. Apa sih topsis itu? Pasti ada yang berpikiran gitu kan. Topsis itu yaitu teknik of ordering prevents by similarity of an ideal solution. Nah, di sini similarity maksudnya itu kemiripan, distance maksudnya itu jarak. Nah, langkah-langkah membuat topsis itu kita harus menentukan parameter, menentukan bobot parameter, menentukan kriteria dalam masing-masing parameter, menentukan tabel awal, menormalisasi data. Dalam menormalisasi datanya itu ada rumus, yaitu Rij sama dengan Xij per akar dari sigma Xij kuadrat. Nah, di sini ya, ini semua masuk nanti ke video atau rumus-rumus yang saya jelaskan.
Nah, terus langkah ke-6-nya itu mengalihkan bobot parameter dengan data normalisasi. Kemudian mencari ideal solution, yaitu baik ideal solution positif atau ideal solution negatif di dalam parameter tersebut. Kemudian mencari jarak antara setiap alternatif atau bisa menggunakan data dengan ideal solution positif. Terus mencari jarak antara setiap alternatif dengan ideal solution negatif. Kemudian itu ya, itu nih. Nih, jadi langkahnya itu ada 9. Nah, kemudian nanti dia ada reference atau apa ya, version apa-apa tadi itu ya. Nanti saya jelaskan kembali ya. Nah, di sini kita langsung masuk ke jawaban yang nomor 2. Tadi kita disuruh ngapain? Kita disuruh hitung normalisasi versitopsis. Tadi normalisasi versitopsis ada rumusnya ya kan? Nah, kita langsung ke sini. Tadi XIJ, rumusnya tadi apa ya? Oke, kita mulai lagi. Kita lanjutin yang nomor 2 ya kan? Nomor 2. Yaitu menormalisasi data. Nah, di sini menormalisasi data, kita harus membuat dulu terlebih dahulu penyebut. Kita bikinlah penyebut ya. Akar dari sigma XIJ itu kita bikin namanya penyebut ya. Untuk mencari penyebut ini, yaitu kita harus mengkuadratkan ini terlebih dahulu semua. Kemudian itulah hasil penyebut. Kemudian kita bikin ke tabel berikutnya. Baru kita perkan, baru kita bagi bobot parameter ke penyebutnya tersebut. Kita bikin dari awal. Ini rumusnya ini seperti yang dilihat. Jadi ini XQRT ini dikuadratkan terus ditambah S2 yang ini dikuadratkan, kemudian ditambah ini terus dikuadratkan terus ditambah S4 dikuadratkan, kemudian ditambah lagi S5 dikuadratkan. Setelah dapat hasil penyebut tersebut, kemudian kita bikin tabel baru. Nah, di sini S1-nya itu kita carinya, ini cara mencari S1-nya itu yaitu bobot parameter, kan tadi rumusnya yaitu RIJ sama dengan XIJ per akar dari sigma XIJ ya kan. Ini kan akar dari sigma XIJ, kita bikin namanya penyebut kan. Jadi tinggal kita buat ini rumusnya yang ini yaitu bobot parameter per penyebut tersebut, hasilnya 0,05. Begitu. Nah, kemudian ini udah terjawab jawaban nomor 2. Kemudian kita ke jawaban nomor 3. Yaitu di nomor 3 itu kita disuruh perkalian. Hitunglah perkalian antara bobot parameter dengan data ternormalisasi di soal nomor 2. Jadi kita tinggal mengkalikan. Jadi bobot parameter dikalikan dengan data normalisasi yang tadi. Tinggal dikalikan data bobot parameter dikali dengan si S1 karena kan penampilan S1. Jadi kita kalikan, tinggal dikalikan. Nah, ini kan benar kan? Jadi ini kenapa dibuat SDS untuk mengunci ya. Kan ini kan untuk data dirinya sendiri. Tinggal dikunci. Begitu juga selanjutnya. Nah, kemudian tabel solution. Ini soal nomor 3. Nomor 4. Carilah ideal solution positif dan ideal solution negatif, dan jangan lupa untuk memperhatikan kriteria apakah benefit atau cost. Di sini maksudnya itu benefit dan cost itu begini. Penampilan itu kan masuknya ke benefitnya. Jadi dia ideal positifnya itu berarti maksimal dong. Ya, berarti rumusnya maksimal. Jadi sama dengan maksimal si D71. D71 itu yang mana? Yang ini. Kan D71 sampai ke bawah, maksimal dari tabel ini yang mana? Ya itu 598. Nah,
minimumnya yang mana. Nah, sedangkan kalau cost itu kan dia yang paling bagus itu tadi seperti yang saya jelaskan dari awal itu, kalau dia lebih kecil maka itu yang paling bagus kan. Jadi yang paling kecil yang mana, maksimumnya yang mana gitu. Nah, kemudian di sini tabel ini yaitu D1 plus itu ini dari tabel ini dari soal bawah sini ya. Carilah jarak antara setiap alternatif dengan ideal positif. Jaraknya di sini cara mencari jaraknya itu yaitu D71. Jadi XQRT dia ini jangan lupa ya, buka kurungnya harus 2 kali karena kadang dia jadi error. Jadi ini jaraknya itu dari si D71 dari sini kurang D76. Jadi dikurang D76 yang ini. Maksudnya itu kalau kan ini kan kita berbicara tentang ideal positif kan. Jadi dia dikurangin ke ideal solution positif. Nah, kemudian dipangkat 2 kan. Kemudian si E71 dikurang ke E76 dipangkat 2 kan. Kemudian si F71 dikurang ke F76 kemudian dipangkat 2 kan, begitu seterusnya, hasilnya ini. Nah, jika sudah dapat hasilnya tinggal di copy. Nah, ya, tinggal di copy. Kemudian ini tadi kan positif ya, tinggal dikurangkan dengan ideal solution positif kan. Nah, ini kan ideal solution negatif. Nah, jadi kita tinggal kurangkan ke ideal solution negatif. Ini rumusnya. Tinggal dikopas aja yang tadi terus dipaste ke sini, tinggal dikurangkan. Yang di sini kan tadi D tinggal diganti D71 kurang D77. Ini kan 77, ideal solution negatifnya kan di D77. Jadi tinggal dikurangkan lagi terus dipangkat 2-kan lagi, seperti itu seterusnya. Nah, kemudian ini kan tadi sudah terjawab ya. Soal dari nomor 1 sampai dengan nomor 6. Nah, ini kita disuruh preferensi untuk setiap alternatif. Nah, jadi tinggal dicari preferensinya. Meranking gitu, meranking. Yang mana sih yang nomor 1, ranking 1, ranking 2, ranking 3. Di sini yang paling tinggi nilainya sih F5, F1, F2, F5. Nah, ini cara mendapat F1 itu yaitu D87 D87 per D87 dibagi diper dengan dirinya sendiri ditambah D81. Nah, hasilnya ini. Kemudian tinggal dikopas ke bawah. Nah, jadi ranking 1, 2, 3-nya itu ini. Jadi ranking 1-nya itu si F5, ranking 2-nya si F1, ranking 3-nya ranking 3-nya si F2, ranking 4-nya si F4, ranking 5-nya si F3. Berikut adalah video dari saya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Nah, berikut video ini saya perbuat. Jika ada kritikan atau sarannya atau tambahan yang membangun untuk video ini, saya ucapkan saya mohon bantuannya karena ini saya juga lagi belajar. Mohon maaf jika ada kata-kata atau omongan yang tidak sesuai atau masih gugup ya kan. Saya mohon maaf. Nah, dan kedepannya semoga saya lebih aktif lagi, lebih agresif lagi untuk mengerjakan soal-soalnya. Nah, sekian video ini, saya ucapkan terima kasih dan bantu like, bantu komentarnya, bantu share-nya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat
kalian semua ya. Jadi jangan lupa ya, subscribe-nya juga. Terima kasih.